Sekarang ini Enceladus bulan es Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari 6 unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus. Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi, tapi kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kaya akan karbonat mirip dengan air soda, dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan es Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi. DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor, tapi di antara 6 unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik, ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diyakini ada di awan Venus, tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana. Para astronom menganggap Europa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Europa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 km. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16-32 km. Tapi Europa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Europa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 km di bawah es. Ada 2 hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Europa. Dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan.
Tapi Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan. Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang. Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konon si bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet, sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan loh. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri b, jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17% lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri b berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam wujud cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan satu kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri b kemungkinan besar tidak memiliki air dalam wujud cair di permukaannya. Gliese 832c berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi. Dalam skema kosmik, ini sangat dekat. Massa eksoplanet ini 5 kali lipat massa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832c menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832c lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buatku. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat.
dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk Katai Coklat yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi kekuatan reaksi Katai Coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar. Dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian, blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat, cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai Katai Coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai Coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, Katai Coklat akan berubah menjadi Katai Hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan Katai Hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase Katai Hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah Katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10 pangkat 16 tahun lagi untuk berubah jadi Katai Hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10 pangkat 10 tahun. Para ilmuwan meyakini Katai Hitam baru akan ada sekitar 10 pangkat 26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, Katai Hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10 pangkat 50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib Katai Hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10 pangkat 1500 tahun lagi, Katai Hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan Katai Hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa Katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini.
Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari Bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas Katai Putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius. Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum, atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b, termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap, hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b, sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi Katai Putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona Like-Huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi, kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh. Meteorit besar memasuki atmosfer kita, menyebabkan bencana dahsyat. Segala bentuk kehidupan di bumi sirna. Gelombang api raksasa mengitari planet ini beberapa kali sampai hanya tersisa abu dan debu dari lanskap yang hijau itu. Tapi sekali lagi ada pilihan lain untuk masa depan planet kita. Matahari bisa menelannya. Tunggu, kamu siapa? Dalam evolusinya, bintang kita akan terus berkembang. Ini suara satunya dari mana sih? Hingga akhirnya membesar dan menelan planet kita bahkan tanpa sadar. Hey bro, ini videoku.
Enak aja. Oke, nggak apa-apa. Kali ini boleh deh berdua. Tapi jangan kejauhan ke masa depan dulu. Oke deh, aku nurut. Gimana kalau kita bahas bumi sebentar lagi bakal punya cincin? Kayak Saturnus? Mirip sih, cincin Saturnus kan terbuat dari debu dan es. Iya, katanya sih gitu. Ribuan tahun lalu, kejadian super misterius terjadi di orbit Saturnus. Gravitasi planet ini menghancurkan salah satu satelitnya. Ya, Saturnus itu raksasa gas. Bobotnya 95 kali lebih berat dibanding bumi. Jadi gravitasinya lebih kuat. Saturnus menarik bulan kecil dari orbitnya ke permukaannya. Terus, bulan kecil itu hancur dari dalam akibat gaya pasang surut, kayak yang ada di antara bumi dan bulan. Banyak fragmen besar terjebak di orbit Saturnus. Menurut sebagian ilmuwan, ada tabrakan antara dua bulan di sana. Keduanya saling menabrak kayak bola biliar. Hasilnya, kedua objek kosmik ini berubah jadi puing-puing dan balok-balok es. Mau yang manapun prosesnya, puing-puing ini mulai mengitari Saturnus. Semuanya bertabrakan satu sama lain dan berubah jadi batu yang lebih kecil. Agak mirip blender kosmik gitu. Bebatuan ini secara bertahap terkikis jadi debu, dan balok es besar berubah jadi kristal kecil-kecil. Rata-rata rasio objek di sana dengan cincin ini sama kayak kuku manusia dengan bus sekolah. Dan sebentar lagi, cincin yang sama bakalan muncul di sekitar bumi. Tapi gimana caranya? Kita memang punya bulan sih, tapi kayaknya bulan gak bakal hancur dalam waktu dekat. Selain itu, kita gak punya bulan lain yang bisa menciptakan tabrakan yang sama di orbit kita. Sampah antariksa jawabannya. Ada banyak banget loh. Kita mulai meluncurkan pesawat antariksa ke orbit bumi sejak tahun 1957 dan hampir selalu mengikuti skenario yang sama. Ah, ya. Roket terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada pendorong alias booster yang kadang jumlahnya lebih dari satu. Terus ada booster kedua, lalu ada kargo yang berada di dalam kapsul di ujung roket. Booster mempercepat roket hampir ke orbit dan kemudian melepaskan diri. Lalu booster kedua menyalakan mesin dan naik lebih tinggi supaya kargo sampai ke orbit. Kemudian booster keduanya juga dilepas. Baru kapsul kargo melepaskan satelit atau probe antariksa keluar angkasa. Ya, booster pertama dan kedua roket dan kapsul kargonya itu memang sekali pakai. Artinya semuanya tinggal di orbit bumi. Seiring waktu, planet kita menarik semua ini. Terus semuanya masuk ke atmosfer dan terbakar karena bergesekan dengan udara. Tapi banyak objek terus mengitari planet kita selama beberapa dekade. Tahun 2021, ada sekitar 170 juta sampah antariksa di orbit kita. Ini adalah bagian-bagian dari pesawat antariksa. Misalnya, baut yang digunakan untuk melepas booster roket. Ada juga satelit buatan usang atau yang masih beroperasi, pesawat antariksa yang masih berfungsi, dan puing-puing dari tabrakan yang pernah terjadi. Oh, aku pernah dengar juga tuh. Tahun 2009 ada dua satelit yang tabrakan. Keduanya hancur dan pecah, jadi sekitar 600 puing beragam ukuran. Ya, dan fragmen logam tajam ini terbang di orbitnya dengan kecepatan 10 km per detik. Bisa berangkat dari New York ke London dalam waktu kurang dari 10 menit tuh. Ya, itu sama kayak kecepatan terbang roket kita, atau sekitar 45 kali lipat lebih cepat dibanding pesawat komersial. Nah, fragmen-fragmen ini punya banyak energi. Pas tabrakan semuanya hancur dan jadi lebih kecil. Sama kayak puing-puing bulan di sekitar Saturnus. Bener banget. Tapi puing-puing logam yang mengorbit lebih cepat dibanding kecepatan suara bisa ngerusak pesawat antariksa kita kan? Ya, Stasiun Luar Angkasa Internasional pernah nyalain mesin demi menghindari tabrakan dengan kumpulan sampah antariksa. Pecahan logam tajam bisa merusak lambung stasiun, bahkan bisa sampai bolong loh. Kalau ini terjadi, ISS yang harganya sekitar 2 kuadriliun pasti hancur. Jadi kalau kita terus buang sampah ke orbit, planet kita bisa beneran punya cincin nih. Dan cincin ini mungkin bakalan kelihatan pas siang. Cincin ini bakal mantulin sinar matahari, sama kayak bulan. Dan kalau nengok keluar jendela, kita bisa ngelihat garis indah yang tertutup oleh bayangan bumi. Keren banget ya. Mau lihat pemandangan yang lebih unik? Bayangin ukuran matahari kita meningkat 10 kali lipat. Dan proses itu lagi terjadi sekarang. Bintang kita adalah ketel raksasa yang membakar hidrogen. Matahari terus memanas, dan setiap 1 miliar tahun, matahari 10% makin cerah dan menghasilkan lebih banyak panas. Matahari bakalan bikin bumi makin panas, dan akhirnya samudra dan lautan di bumi bakal menguap. Awan tebal akan menutupi langit kita, bikin bumi jadi kayak rumah kaca raksasa. Rumah kita ini bakal jadi kayak Venus. Kayaknya manusia nggak mungkin bisa hidup di bumi lagi. Terus gimana dong? Kita bakal angkut semua manusia dan hewan pakai pesawat antariksa buat pindah ke Mars. Nantinya, suhu hangat matahari di sana bakalan pas. Air dan karbon dioksida di dalam Mars bakal mulai menguap dan menciptakan atmosfer. Ini bakal bikin efek rumah kaca.
dan bikin planet ini cukup hangat jadi kita bisa jalan-jalan bebas pakai celana pendek. Kemudian dari permukaan Mars kita bakal ngelihat bumi berubah jadi batu nggak bernyawa dengan awan asam mirip Venus. Yup, tapi sekitar 7 miliar tahun lagi, matahari bakalan lebih berkembang dan jadi raksasa merah. Di fase ini, ukurannya bakal jadi 256 kali lebih luas dibanding sekarang. Jadi matahari bakalan nelan Merkurius dan Venus seutuhnya, sementara ujungnya pas di orbit bumi. Jadi planet kita bakal tenggelam ke dalam plasma panas di permukaan matahari? Bisa jadi, tapi kalau bintang menghabiskan banyak bahan bakarnya, beratnya berkurang. Jadi medan gravitasi matahari juga bakal melemah. Planet-planet di tata surya pun nggak akan sedekat itu lagi. Mungkin orbit planet kita jadi lebih luas, dan bumi bakal jadi planet yang paling dekat ke matahari. Sebagian ilmuwan yakin pada saat itu, bulan Saturnus Titan bakal cocok jadi rumah baru buat umat manusia. Kemudian matahari bakal mulai melepas lapisan atasnya, jadi massa dan gravitasinya menurun drastis. Dampaknya, tata surya bakalan jadi kacau. Beberapa planet bakal saling tabrakan, yang lain mungkin terbang jauh ke angkasa luar yang gelap. Udah kayak biliar kosmik. Bener banget. Dan tahap akhir dari kehidupan matahari adalah katai putih. Terus, bintang kita bakal jadi seukuran bumi. Planet-planet yang selamat nggak akan dapat panas yang cukup dari katai putih ini, dan cahayanya perlahan memudar selama miliaran dan triliunan tahun. Tantangan lain yang menanti bumi di masa depan yang jauh berskala galaksi loh. Tabrakan Bima Sakti dan Andromeda. Bener, sekarang ini galaksi Andromeda bergerak menuju kita dengan kecepatan 100 km per detik. Dengan kecepatan ini kita bisa mengitari bumi cuma dalam 6 menit. Nah, kita udah bisa nih ngelihat bintang-bintang dan gas dari galaksi Andromeda di langit malam dengan mata telanjang, yang jaraknya 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Dan 4 miliar tahun dari sekarang, kedua galaksi ini bakalan mulai nyatu. Belum ada yang tahu pasti gimana nasib bumi pada saat itu. Kalau bintang dan nebula dari dua galaksi bertabrakan, semuanya pasti kacau. Terus ledakan supernova bakal terjadi di mana-mana. Mirip kembang api. Tapi kemungkinan besar ini nggak akan terjadi. Kepadatan bintang dan objek antariksa yang ada di dalam galaksi rendah banget. Sementara jarak di antara keduanya super jauh. Ibaratnya kayak kamu ambil segenggam pasir terus kamu sebarkan ke seluruh bumi. Skenario yang paling mungkin terjadi adalah pas kedua galaksi ini tabrakan, gak akan ada air cair di permukaan bumi yang panas, yang berarti akhir bagi seluruh kehidupan. Para ilmuwan meyakini ini bisa terjadi dalam waktu 3,75 miliar tahun lagi. Mari kita bayangkan umat manusia menghadapi ancaman besar dari luar angkasa. Bayangkan ada gurita raksasa pemakan planet datang ke tata surya kita untuk memakan Venus, Mars, Bumi, Jupiter, dan planet-planet lainnya, kecuali Saturnus. Karena itu manusia memutuskan untuk pindah ke planet besar yang punya cincin raksasa. Untungnya kita sudah punya teknologi keren yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan tersebut. Maka kita masuk ke pesawat raksasa, lepas landas dan terbang ke Saturnus. Kehidupan di planet itu sendiri mustahil karena tidak ada tanah yang solid. Pesawat tidak akan bisa mendarat di sana. Saturnus merupakan bola gas raksasa yang 9 kali lebih besar dari bumi. Untuk membandingkan ukurannya, kita bisa pakai koin 5 sen dan bola bisbol. Atmosfer planet ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi, jika mulai mendarat, pesawat kita tidak akan pernah mencapai daratan yang kokoh. Dan semakin rendah, semakin tinggi tekanan yang akan dialaminya. Akhirnya, pesawat akan hancur. Karena itu, kita cuma punya satu pilihan, yaitu cincin-cincin Saturnus. Cincin Saturnus terdiri dari partikel-partikel es dan batuan berukuran raksasa, sedang dan kecil, yang terbang mengelilingi planet gas raksasa itu dengan kecepatan luar biasa. Cincin Saturnus terbentuk dari komet-komet yang melintas. Gravitasi Saturnus membuat benda-benda langit ini terlempar dari jalurnya dan hancur karena tekanannya. Pecahan-pecahan komet tersebut mulai menumpuk di sekeliling Saturnus dan membentuk cincin. Sebagian partikel-partikel ini terbang lebih cepat, sebagian lagi lebih lambat. Yang paling dekat dengan planet ini adalah cincin D, diikuti oleh cincin C dan B. Lalu ada celah besar yang disebut divisi Cassini. Cincin A, F, G, dan E berada di belakangnya. Klasifikasi ini sangat memudahkan untuk membuat peta cincin. Jadi orang-orang mendekati cincin-cincin itu tapi tidak berani mendarat di atasnya. Pertama, mereka mengirim kapsul uji coba dengan robot untuk menjelajahi area tersebut. Robot-robot itu memilih lokasi yang cocok di cincin E.
Faktanya, jarak antara bebatuan cukup jauh dan pesawat bisa dengan mudah terbang ke sana. Di sana terdapat partikel-partikel kecil, batu-batu besar sebesar rumah, dan komet-komet sebesar gunung. Robot pertama terbang ke batu besar dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, sebuah batu seukuran bola bisbol menembus tubuh robot. Robot lainnya hancur di antara dua batu besar yang bertabrakan. Robot ketiga terjebak dalam hujan es yang tajam dan hancur. Ada bengkel besar di pesawat, jadi orang-orang membuat kapsul baru dan robot baru. Kali ini terbuat dari bahan yang lebih tahan lama. Jadi robot-robot itu mencapai sebuah batu besar lagi. Beberapa partikel menabraknya, tapi tidak sampai menembus perlindungannya. Mesin-mesin itu mendirikan sebuah stasiun kecil di atas batu terbang tempat manusia bisa tinggal. Tapi setelah beberapa jam, sebuah bongkahan besar asteroid menghantam stasiun itu. Sepertinya kita butuh strategi lain. Kapal-kapal raksasa memindai seluruh area cincin E dan menghitung lintasan miliaran batu. Setelah perhitungan yang panjang, manusia akhirnya menemukan tempat yang sempurna di tengah-tengah kekacauan yang akan tetap utuh untuk waktu yang lama. Mereka mendarat di atas batu-batu besar ini dengan kapsul dan mulai menetap. Mereka membangun stasiun dan rumah-rumah kecil dan memasang baterai yang kuat di sana. Saturnus terletak pada jarak 9,5 satuan astronomi dari matahari. 1 unit adalah jarak dari matahari ke bumi. Jadi, Saturnus merupakan tempat yang sangat dingin. Itu sebabnya ada banyak sekali es beterbangan di sekelilingnya. Tapi, bagaimana cara mendapatkan energi untuk memanaskan semuanya? Jumlahnya terlalu sedikit untuk kapal-kapal besar. Selain itu, panel surya tidak efektif di sini karena jaraknya yang sangat jauh dari matahari. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan cara untuk menghasilkan energi kinetik dari batu terbang. Ini seperti kincir angin, ketika angin menggerakkan kipas, gerakan ini diubah menjadi energi. Jadi, para insinyur membangun panel yang mengumpulkan tenaga dari batu yang bergerak. Tapi, panel ini tidak memperlambat kecepatan batu karena gravitasi Saturnus terus menggerakkannya. Dengan demikian, manusia mendapatkan sumber energi yang hampir tak terbatas. Beberapa stasiun luar angkasa memiliki tanaman dan pohon yang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Hanya saja, alih-alih sinar matahari, tanaman mendapatkan energi dari ultraviolet. Kemudian, orang-orang mengisi tangki-tangki besar dengan oksigen dan membawanya pulang. Orang-orang mulai menempati cincin yang berdekatan. Kamu tidak perlu menggunakan banyak bahan bakar untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kamu bisa mendarat di atas batu, menghitung rutenya, dan menunggu batu itu membawamu ke titik yang dibutuhkan. Kemudian, kamu bisa pindah ke batu lain dan seterusnya sampai kamu mencapai tujuan. Semakin banyak orang meninggalkan kapal dan pindah ke cincin, tampaknya hidup menjadi lebih baik, tapi masalah psikologis pun dimulai. Pergerakan konstan di ruang hampa udara membuat semua orang gila. Bayangkan hidup di komedi putar yang tidak pernah berhenti. Kamu tidak bisa berjalan ke toko kapanpun kamu mau karena selalu terbang. Tidak ada yang bisa berjalan-jalan, bahkan dengan pakaian antariksa, karena ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan batu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Kamu tidak bisa merencanakan apapun, karena kapan saja rencanamu bisa dihancurkan oleh bongkahan es raksasa. Komputer juga tidak membantu. Komputer tidak bisa menghitung lintasan semua benda angkasa. Batuan cenderung terpecah menjadi ratusan batuan yang lebih kecil. Selain itu, komet-komet baru melintas dan juga menjadi bagian dari cincin. Semua ini menciptakan ketidakpastian dan menimbulkan rasa cemas pada manusia. Selain itu, di cincin itu gelap, dingin, dan sangat sepi. Bayangkan kamu sedang membangun pangkalan di atas sebuah benda angkasa, tapi sahabatmu mendarat di objek lain yang jaraknya beberapa kilometer jauhnya. Kemudian sebuah es raksasa menabrak batu miliknya dan meningkatkan kecepatannya. Dan beberapa hari kemudian, temanmu sudah berada sangat jauh, dan itu terjadi setiap hari. Satu-satunya cara untuk mengubah hidupmu adalah dengan menetap di salah satu bulan Saturnus. Planet ini memiliki 83 bulan. Orang-orang telah mengkonfirmasi dan menamai 63 bulan dan keberadaan 20 bulan lainnya masih belum dikonfirmasi. Semuanya seperti dunia yang berbeda. Beberapa di antaranya mungkin bisa dihuni, dan kandidat terbaik di antara semuanya adalah Titan.
Mungkin ada air di sana dan tekanan atmosfernya hanya 1,5 kali lebih besar dari bumi. Atmosfernya terdiri dari nitrogen dan sedikit metana yang membentuk kabut karbon di lapisan atas Titan. Karena itulah kita tidak bisa mempelajari bulan ini dari bumi. Tapi yang paling keren adalah Titan berada di luar cincin Saturnus. Artinya, manusia bisa hidup tenang di sana. Ada juga satelit Phoebe yang diselimuti kawah-kawah seperti bulan. Benda langit raksasa ini lebih mirip meteorit raksasa. Manusia punya banyak pilihan untuk memulai hidup baru. Selama beberapa ratus tahun berada di pesawat yang mengitari Saturnus, manusia bisa mempelajari segala sesuatu tentang satelit-satelitnya. Tapi, kenapa manusia berusaha untuk tinggal di cincin-cincinnya? Kenapa tidak mendarat di salah satu bulan sejak awal? Karena kalau begitu, video ini tidak akan terlalu menyenangkan dan jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kalau kita memang terlahir di dalam cincin Saturnus? Katakanlah sebuah meteorit besar dengan air beku terperangkap oleh gravitasi planet ini. Di dalam es tersebut terdapat bentuk kehidupan yang paling sederhana. Dan kemudian, kehidupan ini mulai memperoleh bentuk yang lebih berkembang. Bayangkan batu besar itu berhasil tetap tak tersentuh selama ratusan juta tahun. Dan selama waktu ini, manusia muncul. Tapi tentu saja, manusia akan sangat berbeda di sana. Pertama, mereka tidak akan mengalami gaya gravitasi. Hal ini akan membuat mereka lebih tinggi, tapi lebih lemah. Kulit mereka akan pucat karena kurangnya cahaya, tapi sangat kuat karena suhu yang dingin. Partikel es dan butiran pasir yang berterbangan di angkasa akan membuat kulit manusia menjadi kasar. Dengan baju besi biologi seperti itu, tanpa gravitasi, mereka akan melompat dari satu batu ke batu lain untuk mencari makanan dan air. Dan omong-omong, itu akan menjadi masalah utama. Bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa oksigen di ruang hampa udara? Dari mana mereka akan mendapatkan makanan? Cincin Saturnus adalah tempat yang tidak bernyawa dan berbahaya. Jika di sana tidak ada bentuk kehidupan yang paling sederhana sekalipun, lalu bagaimana bentuk kehidupan yang kompleks seperti manusia bisa muncul? Oleh karena itu, secara teori pun, kemunculan manusia mustahil terjadi di sana. Jupiter dulunya berbentuk datar dan tampak seperti permen M&M, dan Jupiter bukanlah satu-satunya planet datar di tata surya. Ternyata ada banyak hal yang bisa terjadi selama pembentukan planet, seperti terkunci pada matahari atau terhempas di antariksa. Yuk kita simak penjelasannya. Bumi tidak datar, tapi Jupiter mungkin dulunya datar. Alih-alih berbentuk bola besar, planet gas raksasa di sistem kita mungkin awalnya lebih mirip paneku. Jupiter salah satu planet tertua di antara planet-planet tetangga kita, usianya 4,6 miliar tahun, sama seperti matahari. Di masa-masa awalnya, Jupiter kemungkinan terbentuk melalui proses yang disebut disinstability atau ketidakstabilan piringan. Semua berawal dari bintang. Ketika sebuah bintang terbentuk, awalnya tidak berupa bulatan, melainkan seperti piringan besar. Pada tahap ini, angin sangat panas yang terdiri dari partikel-partikel bermuatan berhembus. Debu di dalam piringan itu mengandung materi seperti karbon dan besi, beberapa di antaranya bertabrakan dan saling menempel, membentuk objek yang lebih besar. Debu berubah menjadi kerikil, kerikil berubah menjadi batu, dan batu-batu itu bertabrakan satu sama lain menjadi semakin besar. Gas di dalam piringan membantu semua kepingan padat itu menyatu. Sebagian pecah, tapi sebagian lagi tetap menempel, dan itulah yang menjadi bagian dasar planet. Ini disebut planetesimal. Bahkan planet gas raksasa seperti Jupiter pun awalnya berupa bintik-bintik debu yang lebih kecil dari rambut manusia. Pada akhirnya debu ini membentuk piringan gas yang besar dan berbentuk cincin. Piringan gas ini mulai berputar mengelilingi matahari dan bertambah besar dengan mengumpulkan gas dan batuan seperti bola salju. Raksasa gas itu istimewa, mereka lahir dari bagian yang dingin dari piringan. Di area yang dingin, molekul-molekul bergerak lebih lambat sehingga lebih mudah ditangkap. Di tempat-tempat ini, air bisa membeku dan potongan-potongan es kecil saling menempel dan bercampur dengan debu. Bola salju kotor ini berkumpul dan kemudian membentuk inti planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Di area yang lebih hangat dan lebih dekat dengan bintang, planet-planet batuan seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars mulai terbentuk.
Setelah planet-planet es raksasa lahir, tidak banyak gas yang tersisa untuk planet-planet yang lebih kecil. Mungkin butuh waktu puluhan juta tahun bagi planet-planet batuan untuk terbentuk setelah bintang lahir. Pada saat yang sama, matahari juga tumbuh, menyerap gas di dekatnya dan mendorong materi-materi lebih jauh lagi. Setelah miliaran tahun, piringan ini berubah total menjadi bintang bulat dengan sekumpulan planet, planet katai, asteroid, bulan, meteoroid, dan komet di sekelilingnya. Baru-baru ini simulasi menunjukkan kalau protoplanet, sebutan untuk bola berdebu di masa awal pembentukannya, tidak tampak seperti planet yang kita kenal. Untuk planet gas raksasa seperti Jupiter, bentuknya lebih mirip bola yang ditekan atau permen M&M. Tapi bukan yang isi kacang ya. Ketika matahari masih muda, piringan gas dan debu yang mengelilinginya menjadi dingin dan tidak stabil. Piringan gas dan debu ini mulai pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar, dan bongkahan-bongkahan ini kemudian runtuh akibat gravitasi yang sangat besar dan membentuk Jupiter. Lama-kelamaan Jupiter menjadi planet gas raksasa berbentuk bulat. Ada banyak keanehan yang bisa terjadi selama proses pembentukan planet. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa Venus atau Uranus berputar ke arah yang berlawanan dengan planet-planet lain? Biasanya ketika sesuatu terbentuk dari piringan gas yang berputar, dia cenderung berputar ke arah yang sama. Misalnya jika kamu memutar beberapa bola pada seutas tali, bola-bola itu akan berputar dengan arah yang sama. Jadi secara teoritis, semua planet seharusnya berputar ke arah yang sama. Tapi ada banyak sekali objek yang bergerak cepat seperti komet dan asteroid di tata surya kita. Ketika menabrak planet, terutama pada masa-masa awal pembentukannya, tabrakan ini bisa membuat planet berputar ke arah yang berlawanan. Venus dan Uranus mungkin selamat dari tabrakan besar, untungnya keduanya tidak terlempar ke antariksa, gravitasi matahari dan planet-planet di dekatnya menarik mereka kembali ke tempatnya. Ada juga yang disebut planet yang terkunci pasang surut. Ini adalah benda-benda langit yang berputar sedemikian rupa sehingga satu sisi selalu menghadap ke bintangnya, sementara sisi lainnya tetap berada di dalam kegelapan abadi. Jadi satu sisi selalu sangat panas, sedangkan sisi lainnya sangat dingin. Jika kita berada di planet seperti itu, kita hanya bisa hidup di garis tipis antaranya. Planet-planet ini terbentuk ketika berada sangat dekat dengan bintang induknya, gaya gravitasinya sangat kuat dan seiring waktu, gaya ini memperlambat rotasi planet hingga sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengitari bintang. Bayangkan kamu sedang berputar di kursimu, seseorang menghampiri dan saat memegang kursimu dengan tangannya, dia mulai berputar bersamamu. Dengan cara ini, kalian akan selalu saling berhadapan. Planet-planet yang terkunci secara pasang surut juga seperti itu. Bulan kita terkunci secara pasang surut terhadap bumi, sehingga kita hanya bisa melihat satu sisinya saja. Kita telah menemukan lebih dari 5.000 planet di luar tata surya kita yang disebut eksoplanet. Sebagian di antaranya memiliki orbit yang sangat aneh, misalnya planet-planet dengan orbit yang sangat panjang butuh ribuan tahun untuk sekali mengelilingi bintang. Atau orbit yang sangat miring dan mirip komet, atau juga si Jupiter panas, yaitu planet-planet yang berada sangat dekat dengan bintang induknya, bahkan lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Tapi planet-planet ini tidak mungkin terbentuk di tempat yang sekarang. Ketika tata surya berevolusi, planet-planet tersebut berubah posisi karena suatu alasan. Penataan ulang ini disebut migrasi planet. Ada 3 cara utama migrasi ini terjadi. Pertama, karena gas dan debu yang berputar mengelilingi planet. Ketika sebuah planet menabrak materi-materi ini, dia akan membentuk pola spiral di dalam gas. Pola-pola ini bisa mendorong planet lebih dekat atau lebih jauh ke pusatnya, tergantung pada percampuran gasnya. Ini disebut migrasi yang digerakkan oleh gas. Inilah yang dialami Jupiter ketika bergerak mendekati matahari miliaran tahun lalu. Hal ini juga menjelaskan keberadaan Jupiter panas. Kedua, planet-planet besar bisa mendorong planet-planet yang lebih kecil sehingga mengubah lintasannya. Ketiga, gravitasi bintang bisa menarik planet sehingga orbitnya jadi lebih melingkar. Pernah dengar tentang planet pengembara? Bayangkan sebuah planet yang melayang di luar angkasa tanpa bintang untuk menjadi tambatan. Mereka seperti pengembara di galaksi kita yang ditakdirkan untuk berpindah-pindah selamanya. Jumlahnya sangat banyak, mungkin ada lebih banyak planet yang melayang bebas daripada planet yang terikat pada bintang. Di galaksi Bima Sakti saja ada triliunan planet pengembara yang berkeliaran.
Ukurannya seringkali sebesar planet terbesar kita, Jupiter, tapi sebagian besar mungkin seukuran bumi. Beberapa bahkan memiliki atmosfer tebal yang membuatnya tetap hangat meskipun berada jauh dari bintang manapun. Beberapa di antaranya mungkin memiliki aurora yang luar biasa, sementara yang lainnya mungkin memiliki bulan dengan air dalam bentuk cair yang berpotensi menunjang kehidupan. Bahkan ada kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan ekstraterestrial. Planet-planet ini bisa bertabrakan dengan bintang lain atau bahkan dengan sebuah sistem keplanetan dalam perjalanannya melintasi antariksa. Kadang planet-planet itu terperangkap dalam gravitasi bintang untuk sementara waktu sebelum akhirnya dilontarkan kembali ke antariksa. Tapi gimana planet-planet itu lahir ya? Kadang dalam proses pembentukan planet yang penuh kekacauan ini, tidak semua planet bisa berada dekat dengan bintang induknya. Sebagian terlontar dari tata suryanya akibat interaksi gravitasi yang kuat dengan planet lain atau bintang yang melintas. Planet-planet yang terlontar ini kemudian menjadi planet pengembara. Pada tahun 2012, para astronom menemukan sebuah sistem tata surya dari awal alam semesta. Sistem ini terdiri dari sebuah bintang dan 2 planet. Kita menyebutnya sistem fosil. Bintang itu sangat tua, sekitar 13 miliar tahun, hampir setua alam semesta kita. Sebagian besar hanya tersusun dari hidrogen dan helium. Ini tidak biasa sih, karena planet biasanya terbentuk dari awan gas yang mengandung materi yang lebih berat. Saat itulah kita tahu kalau cara pembentukan planet di masa lalu berbeda dengan cara pembentukan planet sekarang. Kita tahu kalau bintang yang mengandung lebih banyak logam lebih mungkin memiliki planet. Dalam istilah astronomi, logam berarti unsur kimia apapun selain hidrogen dan helium. Di alam semesta awal tidak terdapat banyak logam. Sebagian besar logam terbentuk di dalam bintang dan kemudian disebarkan ke antariksa ketika bintang-bintang itu meledak. Jadi kapan planet pertama terbentuk? Sistem yang baru ditemukan ini membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. 2 planet raksasa ini mengitari sebuah bintang yang memiliki kandungan logam sangat rendah dan sudah sangat tua. Seharusnya hal seperti ini sangat jarang, bahkan mustahil. Tapi ternyata ada. Artinya mungkin ada lebih banyak planet di sistem yang miskin logam daripada yang kita duga. Mempelajari planet-planet tersebut akan membantu kita untuk mengetahui lebih banyak tentang sejarah pembentukan planet. Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan exposure pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan exposure pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil.
Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mi. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari. Jadi, hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya, tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi. Badai surya sangat kuat, sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total.
Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap aurora terang menakjubkan yang melintas di langit fajar di Calgary, Kanada yang berlangsung selama 5 menit. Ini disebabkan oleh badai. Bintang vampir benar-benar ada loh. Mereka bagian dari bintang biner dan mengisap kehidupan dari bintang lain dalam sistemnya. Mereka melakukannya agar tetap menyala lebih lama. Bintang tersebut bekerja seperti ini. Bintang lebih kecil dengan massa lebih rendah mencuri bahan bakar hidrogen saudaranya untuk meningkatkan massanya sendiri. Bintang vampir ini makin panas, warnanya menjadi biru mencolok. Dengan begini, dia terlihat jauh lebih muda. Warna alam semesta dijuluki cosmic latte. Cahaya yang datang dari galaksi dan bintang di dalamnya, serta awan gas dan debu di alam semesta yang dapat diamati memiliki warna spesifik. Warnanya gading, hampir mendekati putih. Alam semesta berwarna krem karena cuma sedikit area yang menghasilkan cahaya hijau, kuning, dan merah daripada yang memancarkan warna biru. Kenalin, ini Johnny. Kalau diingat-ingat lagi, dia kok sering banget apes ya? Kemanapun dia pergi, cuaca buruk selalu mengikutinya. Tuh kan, baru juga diomongin. Suatu hari, anjing Johnny tiba-tiba gelisah. Dia terus berlarian dan nyakarin pintu. Hewan imut itu juga ngumpet di pojokan sambil sesekali menggonggong. Saat cangkir di lemarinya saling beradu, Johnny baru tahu apa maksudnya. Bunyi itu dihasilkan dari gempa awal yang nantinya jadi gempa utama. Gempa bumi sering terjadi secara beruntun. Jadi, setelah beberapa minggu ada gempa awal, kemungkinan akan disusul dengan gempa yang jauh lebih dahsyat. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin juga akan terlihat cahaya biru aneh di angkasa. Inilah yang disebut dengan cahaya gempa. Cahaya ini bisa muncul beberapa hari sampai sekian detik sebelum gempa. Kali ini Johnny lagi menyusuri pantai. Tiba-tiba dia melihat garis pantai menyusut drastis. Oh, Johnny, buruan lari dari situ. Tsunami akan segera datang dan nyawamu bakal jadi taruhan. Kamu harus segera bereaksi. Kalau permukaan air laut naik secara tiba-tiba, itu tandanya akan ada tsunami. Bahkan dalam 40% kasus, tsunami memang terjadi. Air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Kemudian, gelombang kedua yang jauh lebih besar bakal nyusul dalam waktu 10 menitan. Johnny juga bisa ngelihat air lautnya ngeluarin gelembung, berpusar, ngebentuk pola aneh. Maka bisa dipastikan tsunami sudah sangat dekat. Kali ini Johnny ngeliat keanehan pada matahari. Dari kacamata hitam khusus yang super gelap, dia bisa ngeliat suar yang gak rata di sekitar garis luar matahari. Kalau sinar aneh ini juga dibarengi dengan aurora di seluruh dunia, berarti ada badai matahari. Jenis badai ini biasanya disebabkan oleh gangguan di medan magnet matahari, sehingga ledakan gas dan radiasi di permukaannya jadi sangat masif hingga mencapai bumi. Untungnya, badai matahari nggak begitu membahayakan manusia, tapi bisa mengganggu aliran listrik dan memicu pemadaman. Langit di atas kepala Johnny terlihat gelap kehijauan, dan tiba-tiba keningnya ketimpuk sesuatu. Aduh, ternyata dia baru aja kejatuhan bongkahan es. Tapi saat itu nggak turun hujan dan cuacanya nggak begitu dingin. Setelah itu, dia mendengar bunyi berisik. Suaranya makin mendekat dan berubah jadi deru keras. Mirip kayak bunyi kereta api, tapi ternyata itu bukan kereta yang mendekat, melainkan tornado. Pusarannya memang gak kelihatan di balik lapisan puing-puing, tapi Johnny yakin banget kolom yang berpilin itu memang tornado. Johnny, kamu masih di jalan ya? Buruan, keluar dari mobil dan kabur dari situ. Kamu harus segera nyari parit dan tiarap di dalamnya sambil menutup kepala. Oh, kamu lagi di dalam rumah ya? Berarti kamu harus jauh-jauh dari jendela dan sebisa mungkin ngumpet di ruang bawah tanah.
Johnny, kamu perlu waspada kalau melihat awan kerucut kayak gini. Tandanya bakal ada badai dahsyat. Dan kalau awan tadi mulai kelihatan muter-muter, langsung ngumpet aja. Awan ini akan berubah jadi tornado saat mendekat ke arahmu. Untungnya, Johnny cuma perlu waspada sama awan kerucut hangat. Karena yang dingin gak berbahaya, tapi sulit juga kan nyari tahu suhu awannya. Aduh. Wah, Johnny baru aja ngelihat pepohonan berbentuk aneh tuh. Pohon ini mirip banget kayak huruf J yang tumbuh di lereng bukit. Jadi kemungkinan tanah yang ada di bawah kaki Johnny nggak stabil. Kalau dia nerusin jalan, bisa-bisa bakal ada tanah longsor parah. Gelombang persegi muncul saat dua pola gelombang saling bertabrakan. Fenomena ini memang kelihatan bagus, tapi jangan berani-berani masuk ke air ya. Cukup lihat aja dari area pantai. Arus silang gampang banget nyeret perenang terlatih sekalipun ke bawah air. Johnny ngelanjutin langkahnya di sepanjang pantai. Di situ, dia ngeliat ada gelombang beriak yang ngehanyutin serpihan sampah dan rumput laut. Dia tetap nggak mau nyebur ke air. Dia tahu kalau ini bisa menjadi pertanda arus pecah. Dan arus ini bisa menyeret perenang sampai jauh ke tengah laut. Ya udah, gimana kalau jalan-jalan di taman aja? Johnny pasti suka. Apalagi kalau mataharinya bersinar terik dan langitnya kelihatan cerah. Tapi tiba-tiba ada awan vertikal yang terus membesar. Warnanya putih cerah. Dan saat mendekat, awan ini jadi hitam pekat. Langit seketika gelap dan cuacanya jadi berangin. Bulu kuduk Johnny langsung meremang. Rupanya dia tahu kalau dalam hitungan detik dia akan tersambar petir. Saat itulah muatan listrik positif melewati tubuhnya menuju badai yang bermuatan negatif. Kalau Johnny nggak segera bereaksi, kedua muatan ini bakal bertemu. Duh, gak ada tempat ngumpet nih. Berarti Johnny harus jongkok dan melipat tubuhnya biar kecil. Jangan rebahan di tanah dong. Kalau lembab, tanah itu bisa jadi penghantar listrik yang baik loh. Ada juga tanda peringatan bahaya lain selama badai petir. Telapak tangan Johnny mulai keringatan. Bisa juga terdengar derak dan dengungan aneh dari benda logam di sekitarnya. Kulit Johnny juga mulai kesemutan tuh. Mulutnya bisa ngecap rasa logam. Hidung Johnny juga mulai bakal nyium bau klorin yang berasal dari ozon. Jadi, muatan listrik telah memecah molekul nitrogen dan oksigen alias dua gas utama penyusun atmosfer ngebentuk atom terpisah. Saat atom ini nyatu lagi, sebagiannya ngebentuk oksigen beratom 3 alias ozon. Kita bisa nyium bau ozon selama badai petir karena hentakan udara ke bawah membawa gas ini dari ketinggian. Sebagian serangga bisa tahu kalau badai akan terjadi. Mereka mengantisipasi bencana alam dengan mematung. Jadi, saat Johnny melihat serangga di dekatnya mulai kelihatan ngantuk, dia harus siap-siap. Lebah juga bisa memprediksi datangnya badai hujan loh. Hewan ini akan kelihatan super sibuk 1 hari sebelum hujan. Johnny mendengar bunyi berisik saat dia lagi di pinggir sungai. Lagian, ngapain juga kan hujan-hujan gini kok malah di pinggir sungai? Dia takut banjir bandang bakal datang. Dan ternyata, dugaannya emang bener banget. Air sungai mulai ngehanyutin banyak serpihan benda. Dan warnanya langsung berubah jadi keruh. Banjir bandang emang berbahaya banget. Jadi, Johnny harus segera nyelamatin diri. Kali ini, Johnny ngelihat dinding awan menakjubkan yang membentang hingga 8 kilometeran. Itu bisa jadi pertanda akan datangnya badai parah. Tapi kalau dinding awannya mulai muter-muter, berarti akan terjadi tornado. Johnny melanjutin perjalanannya ke pegunungan bersalju. Tahu-tahu, dia mendengar bunyi es di bawah kakinya. Dan kemungkinan besar, es di situ berongga. Buruan Johnny, cek dulu bekas kakimu. Kali aja di situ ada retakan. Kalau beneran ada, mungkin saljunya akan segera longsor. Sesaat kemudian, Johnny bisa ngelihat ada longsoran salju yang mendekat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari situ. Dan seringnya, dia bisa menghindari longsoran dengan lari menuruni bukit, kemudian bergerak menyamping. Tapi cerita kali ini benar-benar beda. Johnny nggak punya cukup waktu dan cuma bisa lari ke pohon terdekat. Kalau dia punya pegangan kuat, longsoran salju itu mungkin nggak akan menyeretnya. Tapi kalau upayanya nggak berhasil, Johnny harus merangkak ke permukaan salju selama longsorannya bergerak. Di suatu siang yang terik, Johnny mengamati banyak dedaunan muda tiba-tiba layu.
Oh, jangan-jangan bakal ada badai tuh. Beberapa saat sebelum terjadi cuaca ekstrim, biasanya kelembapan udara akan naik. Dedaunan juga lebih basah dan semakin berat, sehingga gampang tertiup angin. Rumah Johnny udah sangat tua dan dinding dalamnya retak-retak. Bahkan retakan itu terus melebar. Waduh, kok ada retakan baru juga ya? Itu bisa jadi peringatan. Artinya, dia sedang berada di area tinggi kapur. Dan retakan baru tadi bisa menandakan adanya dolin di dekat rumahnya. Tanpa babi bu lagi, Johnny langsung pulang. Meski saat itu ada awan Arcus cantik seperti di film-film sci-fi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terperangkap dalam hentakan udara naik selama badai petir. Kalau ada awan Arcus, berarti sebentar lagi akan ada badai.